Saya selaku Rais yang terpilih, yang memiliki hak veto, maka dengan ini pertama, dengan Kiai Haji Ahmad Riyad Hasbi sudah lama berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Satu alasannya, yang kedua mendapatkan suara terbanyak yaitu 16, maka saya hanya menyetujui Kiai Haji Ahmad Riyad Hasbi. Musyawirin yang saya hormati, silakan untuk duduk tenang kembali. Bahwa di dalam tatib pemilihan pasal 29 ayat 3, seorang calon ketua Tanfidiyah dinyatakan syah apabila didukung sekurang-kurangnya 11 suara dan mendapatkan persetujuan dari Rais Suriah terpilih. Selanjutnya, apabila ada seorang calon ketua Tanfidiyah mendapatkan suara 50% per 1 dalam tahap pencalonan atau jumlah nama calon yang sah ada seorang tunggal, setelah mendapatkan persetujuan dari Rais terpilih, pimpinan sidang langsung menetapkan sebagai ketua Tanfidiyah terpilih. Musyawirin yang berbahagia, jumlah suara ada 30 MPC dan 1 demisioner. Berarti ada 31 suara. Betul? Betul. Kalau 31 suara, 50%-nya berapa? 15,5. Kalau 15,5 plus 1 jadi harus 16,5. Ya. Karena tidak ada peserta yang mau dipotong setengah. Berarti kita sepakat ya. Nah, berarti kalau kita menggunakan pasal 25 ayat 4, 50% per 1 itu adalah 17. Sepakat? Dengan demikian kita akan menggunakan pasal 25 ayat 3, bahwa seorang calon ketua Tanfidiyah dinyatakan sah apabila didukung sekurang-kurangnya oleh 11 suara dan mendapatkan persetujuan dari Rais Suriah terpilih. Untuk itu, kepada Kiai Haji Ahmad Riyad Hasbi dipersilakan untuk maju ke depan. Kemudian juga Bapak Zainal Arifin dengan 13 suara untuk maju ke depan. Banjar. Mohon banser saja untuk memandu, karena keduanya nanti sesuai dengan tertib yang ada akan saya tanyakan kepada Rais Suriah terpilih untuk mendapatkan persetujuan. Apabila disetujui, berarti kita melanjutkan kepada tahap pemilihan. Ada? Sambil menunggu calon balon yang mendapatkan 13 suara, sebagaimana di dalam pasal 24 disebutkan, ketua Tanfidiyah harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut, sebagaimana kita tadi sudah sepakati. Ada 7 persyaratan. Jadi barangkali nanti ini musyawirin nanti bisa melihat ya. Barangkali misalnya ada persyaratan dari balon ini memenuhi syarat atau tidak. Kalau memenuhi syarat berarti saya akan meminta persetujuan kepada Rais terpilih. Dipersilakan. Ada? Oke. Ngudud, ketua ngudud. Udud dulu. Kola karo kola. Ya kopi ho eta ketua.
Barangkali saya bisa minta bantuan kepada musyawirin, barangkali ada yang punya nomor kontaknya, dipersilakan. Oh ada. Sekarang sudah jam 10 kurang 20 menit. Kita sepakat tunggu sampai berapa menit? Ya. Ya. Kacamata orang lima. Begitu juga. Ya, pas. Kacamata abang besar. Untuk kebaikan Nahdlatul Ulama ke depan, kepada siapapun kader Nahdlatul Ulama yang mau maju menjadi kandidat, apalagi kalau misalnya sudah sampai masang baliho, sebaiknya ada di sekitar arena supaya mudah, sehingga tidak berlarut-larut. Tuh datang. Silakan maju. Silakan untuk maju di sini. Silakan sini. Iya, silakan. Ya. Musyawirin yang saya hormati, mohon harap tenang kita supaya efisiensi bicara. Ya, kita sersan, serius tapi santai, tapi kita efisien bicara supaya tertib semuanya. Di dalam anggaran dasar
Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama pasal 42 pemilihan dan penetapan pengurus cabang Nahdlatul Ulama sebagai berikut. Pada bagian D, ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam konvercap dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapatkan persetujuan dari rois terpilih. Untuk itu ada dua hal kenapa kita meminta dua kandidat itu maju ke depan. Yang pertama, keduanya memenuhi persyaratan dalam hal perolehan suara. Satu dapat 16 suara dan yang kedua mendapatkan 13 suara. Sesuai dengan pasal 24, saya mau bertanya kepada musyawirin yang memilih, apakah dua orang kandidat ini memenuhi persyaratan pasal 24 ayat 3 dalam tatib yang tadi dibuat? Memenuhi syarat? Sekali lagi, apakah memenuhi syarat? Dibacakan lagi katanya. Ya. Dibacakan lagi. Dibacakan silakan kalau mau baca. Dalam pasal 24 ayat Mike, 3. dibantu Banser Mike. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam pasal 23 dalam ketentuan tata tertib pasal 24 ayat 3 ketentuan Tanbijiyah harus memiliki syarat A, B, C, dan D. Yang saya buletin D, tidak rangkap jabatan dengan pengurus harian partai politik, pengurus harian organisasi yang berafiliasi kepada partai politik, dan atau pengurus harian organisasi masyarakat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama. Anggaran Rumah Tangga NU pasal 51 ayat 1. Sementara Saudara Zainal Arifin masih menjabat sebagai bendahara 3 di Partai Demokrat periode 2018 dan 2023. Terima kasih. Ada lagi pendapat dari yang lain? Baik, kalau tidak ada, memang dalam pasal 24 ayat 3 bagian D, Ketua Tanfidiyah harus memiliki syarat tidak rangkap jabatan dengan pengurus harian partai politik, pengurus harian organisasi yang berafiliasi kepada partai politik, dan atau pengurus harian organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama. Untuk itu saya akan bertanya yang pertama kepada yang mendapatkan suara 16. Apakah dalam ketentuan syarat ini tidak ada masalah? Oke. Kepada Kang Haji Zainal Arifin yang mendapatkan suara 13, apakah betul ada musyawirin salah satu menyebutkan bahwa saudara tidak mempunyai rangkap jabatan dengan partai politik? Mohon penjelasannya. Terima kasih pimpinan sidang. Kaitan dengan pernyataan Mustamirin tadi yang menyatakan bahwa saya adalah rangkap jabatan dengan salah satu partai politik, saya sudah siapkan suratnya, cuma fisiknya di luar, tapi di sininya sudah ada ditandatangani oleh ketua partai beserta sekretaris partai. Fisiknya sok. Tuh.
Baik, dari dua calon ini tadi kita semuanya tahu mendengarkan bahwa satu atas nama Zainal Arifin, calon ini sudah mengundurkan diri. Untuk itu tadi saya sudah lihat secara di HP-nya. Kita musyawirin, kita sama-sama menyaksikan nanti. Tentunya kita apakah mau nunggu suratnya atau cukup putaran ini kemudian di-print sambil berjalan? Cukup ya? Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Oh, sudah ada. Alhamdulillah. Ya. Cek. Mohon dicek. Saya bacakan surat keterangan kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Haji Zainal Arifin, alamat Tegalwaru, adalah bukan sebagai pengurus harian atau PH Dewan Perwakilan Cabang DPC Partai Demokrat Kabupaten Karawang. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Karawang, 9 Maret 2022, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Karawang. Ketua Dr. Haji Cecilia Selika Nur Rahmadiana, Sekretaris Pendi Anwar SE. Ini kita sudah melihat fisiknya ya. Dengan demikian, dua orang ini secara administrasi memenuhi persyaratan. Namun demikian, saya perlu menanyakan dulu kepada Rois terpilih, apakah kedua balon ini satu atas nama Kiai Haji Ahmad Ruhyat Hasbi mendapatkan nilai 16 suara dan Zainal Arifin mendapatkan 13 suara. Apakah disetujui? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya selaku Rais yang terpilih, yang memiliki hak veto, maka dengan ini pertama, dengan Kiai Haji Ahmad Ruhyat Hasbi sudah lama berkhidmah di Datul Ulama. Satu alasannya. Yang kedua, mendapatkan suara terbanyak yaitu 16, maka saya hanya menyetujui Kiai Haji Ahmad Ruhyat Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kiai, silakan Kiai Zainal sini dulu. Saudara-saudara, dengan penuh persaudaraan kita lihat bersama-sama dua kandidat ini tidak ada masalah ya. Beliau-beliau ini orang-orang hebat, orang-orang organisasi yang biasa menggunakan ADART, dan beliau tahu telah melewati beberapa tatib yang dibuat oleh para kiai semuanya. Beliau ini orang-orang hebat. Ini yang perlu kita contoh. Maka itu sholawatnya nanti sekalian bareng-bareng supaya saya juga bisa ikut karena suara saya bagus begitu. Baik, sesuai dengan pasal 25 ayat 4, apabila ada seorang calon ketua Tanfidiyah mendapatkan suara 50% lebih satu, tadi kita tidak ada yang satu ya, kemudian atau jumlah nama calon yang sah ada tunggal ya. Jadi ini yang mendapat persetujuan cuma satu, karena ini memang di dalam anggaran dasar Rois Surya memiliki hak untuk ditanya, dan beliau telah menyampaikan apa adanya, tentunya dengan penuh persaudaraan, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa apa. Dan mungkin beliau karena sudah membawa PWTCNU mungkin sekian lama, sehingga
mungkin itulah yang kita sama-sama ketahui. Untuk itu, karena calon tunggal yang disetujui, untuk itu kita tetapkan bagaimana? Apakah kita tetapkan sebagai ketua Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Karawang terpilih? Saya akan bertanya 3 kali. Apakah Saudara Ki Haji Ahmad Ruhyat Hasbi akan kita tetapkan sebagai Ketua Tanfidiyah PCNU Karawang? Sekali lagi, apakah Ki Haji Ahmad Ruhyat Hasbi akan ditetapkan menjadi Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Karawang periode 2022-2027? Sekretaris, oke. Ketok palunya terakhir. Ini palu punya saya. Jadi sabar. Mohon jangan ngatur pimpinan sidang ya. Pimpinan sidang nggak bisa diatur. Yang ngatur pimpinan sidang cuma tatip. Ya, oke. Terima kasih. Baik. Saya bacakan keputusan konferensi cabang 21 Nahdlatul Ulama Kabupaten Karawang nomor 7 garis miring konferensi 21 D/14 garis miring 03 garis miring 2022 tentang penetapan Ketua Tanfidiyah terpilih pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Karawang masa hikmat 2022-2027. Konferensi cabang 21 Nahdlatul Ulama Kabupaten Karawang setelah menimbang dan sebagainya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan sebagainya, dengan senantiasa memohon taufik hidayah serta ridha Allah Subhanahu wa taala, memutuskan menetapkan keputusan konferensi cabang 21 Nahdlatul Ulama Kabupaten Karawang tentang pemilihan Ketua Tanfidiyah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Karawang masa hikmat 2022-2027. Pasal 1 menetapkan Saudara Ki Haji Ahmad Ruhyat Hasbi sebagai Ketua Tanfidiyah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Karawang masa hikmat 2022-2027. Pasal 2 mengamanatkan kepada Saudara Ki Haji Ahmad Ruhyat Hasbi untuk melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan organisasi Nahdlatul Ulama Kabupaten Karawang masa hikmat 2022-2027 dengan keharusan berpegang teguh kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, dan ketentuan yang ditetapkan dalam musyawarah organisasi serta berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya dalam konferensi PCNU Kabupaten Karawang yang ke-21. Yang ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa hikmat pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Karawang masa hikmat 2022-2027 ditetapkan di Pondok Pesantren At-Tarbiyah Sibulan Talaga Sari pada tanggal 23 Syakban 1443 Hijriah atau 26 Maret 2022 Masehi. Pimpinan sidang pleno 4 Sekretaris Haji Ahmad Dasuki ditandatangani, Ketua sidang Dr. Andes Haji Kurtubi Abdullah ditandatangani. Dengan demikian untuk pemilihan dalam konferensi PCNU Kabupaten Karawang kita telah mendapatkan keputusan 1. Rois Suriah terpilih Kiai Nandang Husairi dan Ketua Tanfidiyah Ki Haji Ahmad Ruhyat Hasbi. Untuk selanjutnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tata tertib
Konferensi Cabang 21 PCNU Kabupaten Karawang masa hikmat 2022-2027 bahwa Rois Suriah dan Ketua Tanfidiah terpilih dibantu oleh 5 orang midformatur yang sudah ditetapkan oleh dalam tata tertib. Yang pertama adalah Rois Suriah terpilih sebagai Ketua Formatur dibantu oleh Ketua Tanfidiah terpilih sebagai Sekretaris Formatur. Dibantu oleh 5 orang Formatur, yang pertama dari MWC Kota Baru, MWC Karawang Timur, MWC Telaga Sari, MWC Rengas Dengklok, dan pengurus demisioner. Untuk itu, kepada perwakilan dari MWC Kota Baru, dari MWC Kota Baru siapa namanya? M. Nawawi. Dari MWC Karawang Timur, MWC Karawang Timur siapa? MWC Karawang Timur. MWC Karawang Timur siapa? Namanya? Acu, gede-gede acu. 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 Syamsuri. Yang ketiga dari Telaga Sari. Haji Husni Mubarok. Yang keempat dari MWC Rengas Dengklok siapa? Haji Aas. Haji Aas Ahmad Basir. Dari demisioner siapa? Ya kan udah, kan sekretaris. Kiai Haji Dr. Andes, Haji Endang, Supriyatna MM. Ya, baik. Baik, untuk formatur dibantu dibacakan. Untuk penetapan formatur pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Karawang masa hikmat 2022-2027. Konferensi cabang 21 Nahdlatul Ulama Kabupaten Karawang setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya dengan senantiasa memohon taufik, hidayah serta ridho Allah Subhanahu wa taala, memutuskan menetapkan keputusan konferensi cabang 21 Nahdlatul Ulama Kabupaten Karawang tentang formatur pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Karawang masa hikmat 2022-2027. Pasal 1 menetapkan susunan formatur sebagai berikut. Ketua Kiai Haji Nandang Kusairi SH, Sekretaris Kiai Haji Ahmad Ruhyat Hasbi, anggota M. Nawawi, Acu Syamsuri, Haji Husni Mubarok, Haji Aas Ahmad Basit, Dr. Andes Haji Endang Supriyatna. Pasal 2 mengamanatkan kepada nama-nama tersebut untuk melaksanakan tugasnya menyusun pengurus harian
PCNU Kabupaten Karawang masa khidmat 2022-2027 selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak terpilihnya formatur yang dipimpin oleh Rois Surya terpilih. Pasal 3, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa khidmat pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Karawang tahun 2022-2027. Ditetapkan di Ponpes At-Tarbiyah Cibulan Telagasari pada tanggal 23 Sya'ban 1443 Hijriah bertepatan 26 Maret 2022 Masehi. Pimpinan sidang pleno 4 Ketua Dr. Andes Haji Kurtubi Abdullah ditandatangani, Sekretaris Kiai Haji Ahmad Dasuki ditandatangani. Untuk itu saya akan meresume pleno 4. Yang pertama adalah pemilihan ahwa. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Selanjutnya anggota ahwa melakukan musyawarah untuk menentukan Rois Surya, dan alhamdulillah Rois Surya terpilih yaitu Kiai Haji Nandang Kusairi SH. Dan selanjutnya Ketua Tanfidiyah terpilih Kiai Haji Ahmad Ruhyan Hasbi sudah ditetapkan, dan yang terakhir adalah formatur sudah ditetapkan dipimpin oleh Rois terpilih, dan sekretaris adalah ketua terpilih dibantu 5 orang anggota formatur. Untuk itu selanjutnya untuk menutup sidang pleno 4 konferensi cabang 21 PCNU Kabupaten Karawang tahun 2022, kami persilahkan kepada pimpinan sidang untuk menutup sidang pleno 4. Kami persilahkan. Pimpinan yang mulia, Ya. izinkanlah saya mencurhat. Maaf, ini di luar dari materi. Mohon maaf. Ya. Dan mohon izin saya pulang sebelum Musawirin yang berbahagia dipersilakan untuk duduk tertib, silakan. Silakan duduk tertib. Terima kasih musawirin yang saya hormati. Saya selaku pimpinan sidang bersama tim mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana di dalam memimpin sidang ini ada hal-hal yang kurang, karena saya membawa dengan sersan, serius tapi santai. Yang kedua, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya mungkin di PWNU yang memegang rekor menjadi pimpinan sidang ketiga tahun 2007, 2012, dan tahun 2022. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita kerjakan pada malam hari ini, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kematian bukanlah sesuatu hal yang selesai. Justru pada saat itulah orang-orang akan menanyakan siapakah, apa kreasinya, bagaimana pendirian serta sikap hidupnya. Untuk itu dalam hidup kita jangan hanya sekedar ada, tetapi ada dan hidup. Ada di MBC, ada di PC, ada di kepengurusan untuk menghidupkan Nahdlatul Ulama, untuk menyambut menjadi santri Ki Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sidang pleno 4 secara resmi saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada panitia untuk melanjutkan acara penutupan. Mohon perhatian kepada seluruh peserta konferensi untuk
fokus dulu ke acara penutupannya sebelumnya, dan setelah itu nanti boleh kita akan sama-sama tutup dulu acara ini, tutup dulu acara konferensinya. Baik, nanti akan ada sambutan dari Rois terpilih, kemudian sambutan juga dari ketua terpilih, ditutup dengan doa, dan doa tersebut adalah doa penutup dari rangkaian kegiatan konferensi ke-21 pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Karawang. Sekali lagi mohon perhatian semuanya untuk menutup. Perhatian Jena. Ada yang ngambil sendal saya sebelah. Sudah, silakan. Ayo, penutupan dulu ya. Penutupan. Nanti ucapan selamatnya kepada Rois terpilih dan juga ketua terpilih setelah seremoni penutupan konferensi cabang NU ke-21 di Pondok Pesantren At-Tarbiyah. Kalau sudah, nanti akan ada sambutan dari Rois terpilih dan ketua terpilih sekaligus menutup rangkaian acara konferensi kepada yang terhormat Al Mukarram Kiai Haji Nandang Busairi Rois Suriah PCNU terpilih. Dimohon untuk naik ke atas panggung dan duduk di meja terdepan. Kemudian Al Mukarram Kiai Haji Ahmad Ruhiyah selaku ketua Tanfidiyah terpilih dimohon untuk naik ke atas panggung duduk berdampingan dengan Rois terpilih, dan sebuah kehormatan kepada Khatib Suriah PWNU Jawa Barat Kiai Haji Ade Fatahillah untuk naik juga ke atas panggung. Yeah.